Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan yang biasanya memimpin berdoa, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Faridatus Solihah, biasanya dipanggil Ibu Farida. Beberapa bulan ke depan, Ibu akan menggantikan Bu Prihatini untuk mengajar kalian. Nah, selanjutnya, semisalkan ada pertanyaan, nanti aja ya di belakang ya. Setelah pelajaran nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Ibu atau mengenai pelajaran hari ini, silakan ditanyakan. Sebelum memulai pelajarannya, silakan misalkan ada sampah di atas meja atau di loker atau di bawah meja atau kursi di sekitar kalian, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah biar kelihatan bersih gitu. Ya, silakan. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ini kenapa nggak masuk? Oh, ya, nggak apa-apa. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Iya bener, kancil dan buaya, dongeng anak kecil. Ya. Ada yang tahu ini namanya apa? Bukan dongeng. Ayo, ada yang lebih tepat. Iya benar. Benar. Apa? Iya, ini namanya fabel, teks cerita moral atau fabel. Nah, fabel itu adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya. Seperti itu. Seperti ini ya. Paham ya? Nah, tokoh-tokoh ini bisa berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, atau berinteraksi seperti manusia. Misalkan ini ada kancil, ada buaya, mereka hidup seperti layaknya manusia, seperti itu. Nah, fabel ini disusun oleh manusia atau dikarang oleh manusia sebagai kiasan kehidupan manusia itu sendiri untuk mendidik masyarakat untuk mempelajari kehidupan, bagaimana kehidupan itu berlangsung. Itu dikiaskan oleh hewan-hewan ini, seperti itu. Nah, fabel itu strukturnya ada 6. Yang pertama itu adalah judul. Judul ini adalah kepala karangan, di mana berfungsi untuk mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel tersebut. Jadi gambaran umum seperti tadi, teks yang ini tadi ya. Ini adalah kancil dan buaya. Judulnya kancil dan buaya. Berarti di sini teks ini nanti akan menceritakan tentang kisah hidup si kancil dan buaya, bagaimana mereka bertemu atau bagaimana mereka mengalami permasalahan dan sampai ke solusinya nanti. Seperti itu ya. Nah, permasalahan atau struktur selanjutnya adalah orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenal waktu, tempat, atau karakter tokoh, seperti itu. Jadi setelah ada judul, gambaran umum ceritanya seperti apa, ini nanti ada orientasi yang mengarahkan kita untuk membayangkan seperti apa sih suasananya, tempatnya di mana, suasananya seperti apa, waktunya itu kapan, terus karakter tokohnya itu siapa aja, pengenalan tokoh, seperti itu. Itu ada di orientasi. Struktur yang selanjutnya itu adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian di mana muncullah masalah atau konflik cerita. Di sini konflik cerita mulai muncul. Mungkin biasanya nggak cuma ada satu konflik, ada konflik-konflik kecil yang muncul di sini. Nah, selanjutnya adalah klimaks. Klimaks adalah konflik puncak atau puncaknya permasalahan. Setelah tadi kita mengetahui judulnya, kita mengetahui gambaran umumnya, selanjutnya kita mengetahui
orientasinya seperti apa, tata tempat, waktu, suasananya seperti apa, kita bisa membayangkan kita akan berada di imajinasi di tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa. Lalu ada masalah yang mulai muncul di situ masalahnya. Lalu selanjutnya adalah puncak permasalahannya itu sendiri. Setelah ada puncak permasalahan atau klimaks, selanjutnya adalah resolusi. Nah, resolusi di sini adalah penyelesaian masalah atau pemecahan konflik. Jadi resolusi ini adalah bagaimana di tokoh-tokoh tersebut menyelesaikan konflik atau permasalahan yang tadinya muncul di situ. Paham sampai di sini? Dan yang terakhir itu strukturnya adalah koda. Iya, koda. Koda itu adalah pesan moral yang akan disampaikan oleh penulis seperti itu. Jadi koda ini nggak semua teks ada ya. Di teks moral atau teks fabel ini juga tidak seluruhnya menyertakan koda ini. Jadi misalkan tidak ada kodanya, kita harus menganalisis sendiri permasalahannya itu seperti apa. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Paham ya? Jadi struktur teks cerita fabel itu ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga adalah komplikasi. Yang keempat, klimaks. Terus yang kelima, ya benar, resolusi. Dan yang keenam terakhir adalah koda. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, karena kalian sudah paham, sekarang kita bagi menjadi 5 kelompok. Silakan, mau ibu yang memilihkan atau kalian sendiri? Ya, silakan dipilih. Silakan, dibagi dulu ya. Sudah? Nah, sekarang ambil gawainya masing-masing, HP, handphonenya, keluarkan dulu. Iya, dikeluarkan dulu. Yang dibuka bukan WhatsApp ya, yang dibuka ini alamatnya. Ini ya, kelihatan nggak? Ya, sudah? Sudah dikunjungi alamatnya? Sudah ya? Nah, di situ ada cerita kancil dan buaya. Silakan setiap kelompok menganalisis struktur teks ceritanya seperti apa, nanti dipresentasikan ke depan. Setelah itu, paham ya? Ya, setelah itu nanti kalian menulis resume secara mandiri. Ya, silakan. Untuk waktu diskusi selama 10 menit ya, cukup nggak? Ya udah, 15 menit ya. Iya, 15 menit silakan. Sudah selesai ya? Diskusinya sudah ya? Sekarang silakan mulai dari kelompok pertama. Silakan presentasi ke depan. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Ya. Oke, semuanya sudah presentasi ya. Jadi sudah paham semuanya ya berarti. Ya, jadi apa saja sudah kita pelajari hari ini? Oke. Resumnya sudah tadi yang ibu suruh nulis resum? Sudah? Oh, ada yang belum? Yaudah, sekarang resumnya dilengkapi dulu ya. Ditulis secara individu, nanti dikumpulkan ke ibu. Iya. Silakan. Sudah? Ya, sudah ya. Jadi, apa saja yang kita pelajari hari ini? Iya, fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang iya, betul. Terus struktur teks ceritanya ada berapa? Yang pertama ada judul. Kedua, orientasi. Ketiga, iya, komplikasi. Yang keempat, iya. Terus yang kelima, dan yang terakhir adalah koda. Benar sekali. Nah, untuk tugas minggu depan, ya dong, ada tugas lah. Iya, tugasnya itu adalah nanti kalian lihat TV. Enak kan tugasnya untuk menonton TV kan? Tugasnya aja nonton TV kan? Di MNC TV itu ada
acara di mana fabel itu dibuat animasi. Iya benar, pada zaman dahulu. Nah, kalian di situ nanti dilihat yang perlu dicatat atau dikerjakan. Yang pertama adalah kalian menonton hari apa. Terus nanti kalian lihatnya jam berapa. Terus tentang apa ceritanya. Terus nanti yang dianalisis adalah struktur teksnya. Iya benar. Misalkan struktur teksnya yang pertama adalah judul. Jadi kalian tulis judulnya itu apa, gitu. Yang kedua orientasi. Nggak perlu kalian tulis keseluruhannya. Yang diperlukan orientasi itu apa aja? Yang diperlukan adalah waktu, tempat, karakter, dan tokoh, latar suasana seperti itu. Yang ditulis langsung to the point seperti itu ya. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana muncul masalah. Berarti permasalahannya yang ditulis. Permasalahannya apa saja di situ. Gitu ya, paham? Yang keempat, puncaknya atau klimaks, puncak permasalahannya. Kalian tulis puncak permasalahannya seperti apa. Langsung saja to the point seperti itu ya. Untuk resolusi juga seperti itu. Resolusinya seperti apa. Terus untuk koda itu nanti misalkan tidak ada, kalian analisis sendiri seperti apa amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, karena waktunya juga sudah habis, Ibu akhir sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.